Halo teman-teman, balik lagi di channel Wonderful bersama saya Pratama. Nah, kali ini kita akan coba bahas lagi emiten properti karena sebelumnya kita udah bahas soal emiten properti juga si Asri. Dan waktu-waktu kita riset gitu kan, kita ngelihat adalah salah satu emiten properti dengan kode saham DILD gitu ya, Intiland. Di mana ini salah satu kepemilikan di atas 5%-nya ada Warren Buffett Indonesia, itu Bapak Lo Keng Hong. Nah, kalau kita perhatikan kan perusahaan ini adalah perusahaan rugi, terus hutangnya juga lumayan gitu kan. Tapi kenapa? Nah, ini kita akan bahas lebih detail kenapa Pak Lo Keng Hong sebenarnya membeli saham ini. Ini hanya hipotesa dari tim, bisa benar bisa salah, dan Lo Keng Hong juga berbicaranya secara tersirat pada saat itu. Sehingga kita coba bedah nih dari sisi kinerjanya seperti apa. Seperti itu. Oke, untuk disclaimer dulu ya, seperti biasa bahwa ini hanya referensi saja, bukan ajakan untuk membeli atau ajakan tidak membeli. Jadi ini hanya bersifat edukasi dan kita pengen tahu kenapa sebenarnya Bapak Lo Keng Hong, Bapak LKH, Pak Lo gitu ya, membeli saham ini. Jadi kita bisa mendapatkan juga lah sedikit insight gitu kan, bagaimana cara berpikirnya seorang Warren Buffett Indonesia, seperti itu. Nah, jadi kita langsung aja nih. Jadi pada 16 Agustus itu ya, tahun 2022 lalu. Jadi Pak Lo ini melaporkan kepemilikan atas saham PT Intiland Development Tbk atau DILT. Jadi banyak sekali di berita bermunculan karena pada saat itu muncullah nama Pak Lo Keng Hong sebagai pemegang saham di atas 5% dari PT Intiland ini. Jadi seperti itu. Muncullah Pak Lo di sini dan kepemilikannya sekarang itu sekitar 6%, 6,28%. Ya kan, beliau punya sekitar ya ini, teman-teman bisa lihat sendiri 651 juta lembar saham. Nah, jadi yang kita ingat gitu kan pada saat itu adalah melalui surat yang dikirimkan oleh ke Bursa Efek Indonesia dan OJK, Pak Lo Keng Hong membeli saham DILT sebanyak 435 juta dengan harga rata-rata sekitar 147 per lembar saham. Nah, sebelum dari pembelian itu sebenarnya Pak LKH juga udah punya nih barang di DILT sekitar 198 juta. Karena pembelian terakhirnya inilah menyebabkan harganya menyebabkan kepemilikannya di atas 5%. Jadi Pak Lo Keng Hong berkewajiban untuk melaporkan gitu kan, dan harus dicatat dalam kepemilikan di atas 5% di KSEI. Dari situlah orang pada tahu bahwa Pak Lo Keng Hong ternyata punya saham DILT nih gitu. Pada heboh tuh, dan harga sahamnya kalau tidak salah kita waktu itu harga sahamnya langsung melonjak naik gitu kan dalam satu hari karena adanya sentimen seperti ini. Nah, padahal kan kalau kita lihat ya secara garis besar saja, kita yang sebagai investor gitu kan, yang suka dengan perusahaan-perusahaan untung misalnya, ataupun para trader yang memang memanfaatkan momentum-momentum LK, laporan keuangan, kita suka lihat gitu kan, sebenarnya DILT ini perusahaannya seperti apa. Nah, kalau kita lihat ya sebenarnya teman-teman, dari chartnya saja, dari grafiknya saja, dari bar chartnya ini, DILT itu mengalami kerugian tahun 2022. Jadi dari tahun 2022 dia merugi. Dan cenderung turun juga laba bersihnya, dari 2014 cenderung turun. Di return on equity juga stagnan, dari 2018 nggak pernah lebih dari 5%. Jangankan 10%, 5% aja nggak pernah gitu kan. Kebanyakan kita suka ROE di atas 10% gitu ya, tapi sekarang ini si DILT ini jangankan 10%, 5% aja nggak pernah gitu. Nah, jadi sebenarnya profitabilitasnya kecil gitu, efektivitas manajemennya juga kecil karena ROE-nya kecil gitu. Selain itu, kita juga ngelihat dari sisi neraca hutang gitu ya, dari sisi utangnya tergolong cukup besar dan cenderung meningkat. Ini debt to equity rasionya cenderung meningkat teman-teman, dari tahun 2010 sampai 2022. Jadi yang sekarang ini posisinya di 0,9 kali debt to equity rasionya, di mana hutang berbunganya mencapai 4,9 triliun berbanding ekuitas yang dimilikinya hanya bersifat 5,1 triliun. Jadi dari segi profitabilitas juga masih dipertanyakan, dari sisi kesehatan neraca juga dipertanyakan gitu kan. Nah, dari sini semua orang pada skeptis gitu kan sama Pak Lo. Kenapa ya Pak Lo beli saham yang seperti ini gitu? Apakah cuman modal murah aja dan segala macamnya? Jadi pada awalnya juga kita bertanggapan seperti itu kan, bahwa Pak Lo memang suka saham-saham yang lagi murah gitu, simple as that aja. Tapi sebenarnya apakah sampai murah aja? Apakah dia tidak melihat gitu kan neracanya seperti ini, atau kerugiannya masih keuntungannya masih terus tergerus seperti itu? Apakah sampai titik saham itu PBV-nya 0, aja gitu? Jadi
kita bertanya gitu kan, time by time kita bertanya, apalagi kemarin waktu saya lagi ngeriset soal saham-saham properti lebih dalam gitu kan, termasuk ASRI, yang lainnya lagi, dan beberapa saham juga saya dan tim di Wonderful juga udah ada pegang beberapa posisi di properti. Jadi kita bertanya juga, kenapa sebenarnya Pak Lo ini masuk di DILD gitu? Kenapa Intiland yang menjadi pilihan Pak Lo pada saat ini, pada saat properti yang diperkirakan akan membaik kinerjanya di 2023? Jadi kita coba iseng lah gitu kan, mencari. Oh ternyata Pak Lo waktu itu ada seminar di suatu gereja kalau tidak salah saya. Jadi mohon maaf kalau saya salah ya teman-teman. Dan menariknya adalah ada videonya, dan kita waktu itu ya bukan soal bahas Intiland tidak, tapi Pak Lo pada di sini pada menit 1 di ini 1 jam 23 menit ini, coba teman-teman pergi ke video ini gitu kan. Kita tidak ada kerja sama sekali, tapi ini cukup memberikan referensi. Jadi pada saat itu Pak Lo memberikan pesan tersirat gitu terkait saham ini. Jadi Pak Lo tidak menyebutkan merek, tapi Pak Lo menyebutkan kriteria, dan waktu menyebutkan kriteria kita langsung terpikir, oh ini sahamnya berarti gitu. Pasti saham ini yang dibicarakan. Jadi pada saat itu Pak Lo ditanya oleh suatu peserta gitu ya, apakah Bapak melihat suatu prospek dalam suatu pembelian saham? Apakah masa depan itu penting? Dan alhasil Pak Lo bilang ya masa depan itu penting dan lain sebagainya, karena itu adalah kita bisa melihat prospek ke depannya. Tapi ada satu catatan positif atau catatan penting di sini, bahwa Pak Lo memberikan contoh. Pak Lo ada bilang, Pak Lo tahu kritik kita. Jadi Pak Lo bilang, Pak, saya banyak ditanya gitu kenapa beli saham merugi. Nah Pak Lo berbicara di situ, padahal saya beli saham merugi, saya tahu bahwa saham tersebut atau perusahaan tersebut kapitalisasi pasarnya bervaluasi 1 triliun. Tapi perusahaan tersebut di dalamnya, kata beliau, memiliki ada aset properti senilai 20 triliun. Nah ini yang menarik bagi saya. Loh, kenapa tiba-tiba ada angka 20 triliun di sini gitu. Berarti saya rasa juga ini asumsi pribadi. Saya rasa ini adalah bantalan utama Pak Lo kenapa beliau pede, selain membeli saham itu murah, dan juga karena ada ini nih beliau pede membeli itu. Nah selain itu beliau juga bilang properti sudah berdiri lebih dari 50 tahun dan tidak pernah gagal serah dari sisi transaksinya. Terus juga beliau bilang memiliki proyek-proyek keren, salah satunya di South Quarter. Ya seperti ini proyek kerennya itu, kata Pak Lo. Nah ini langsunglah beliau tidak menyebut merek, tapi ya kita sudah tahu lah bahwa ini proyek ini jelas Intiland kan, seperti itu. Tapi yang menarik ini nih, yang poin nomor 1, dan itu yang saya bedah. Kita ngelihat LK, ternyata ya LK hanya bersifatnya aset, tidak bersifat yang terlalu detail sekali gitu. Ternyata kita melupakan ada namanya yang kalau di properti itu ada namanya ini teman-teman, revalued net asset value atau RNAV. Jadi ini sebenarnya yang seperti menurut saya adalah bantalan, dan angka 20 triliun itu datang dari sini saya rasa. Jadi estimasi RNAV-nya si DILD atau Intiland ini mencapai 17,9 triliun. Ini saya ngambil dari presentasi dari perusahaannya itu sendiri. Jadi mereka punya aset-aset dalam bentuk properti yang kalau divaluasi kembali menggunakan market value, yang memvaluasi itu pada saat itu tahun 2017 oleh Knight Frank and John Lang. Jadi ini totalnya seperti ini. Ada land for development, ada investment property, ada inventories, ada additional. Kalau di subtotal itu sekitar ini teman-teman. Dari sisi value-nya itu total asset value-nya sekitar 21,3 triliun. Nah, pada saat itu ditambahkanlah secara rumusnya menggunakan cash atau equivalent dan dikurangi dengan interest bearing debt atau utang berbunga. Nah, jadi 21 triliun ditambah 1 triliun dikurang 4 triliun, jadi masih RNAV-nya masih sekitar 17,9 triliun. Dibagikan shares outstanding atau share yang beredar itu sekitar 1.700 per sahamnya. Jadi mungkin kasarnya seperti inilah ya pikirannya. RNAV ini adalah kalau kasar-kasarnya semua dijual gitu pada saat itu, kita masih Intiland ini masih menghasilkan uang segini gitu. 17, ini, dan kalau dibagi per pemegang saham masih bisa mencapai 1.700. Dengan harganya sekarang mungkin Pak Lo berpikir oh ini termasuk murah walaupun dia masih merugi gitu ya. Ini hipotesa saya. Jadi kita coba berpikir gimana cara Pak Lo berpikir gitu ya. Walaupun tidak pasti 100% benar, tapi ini hipotesa saja. Oh ternyata mungkin dengan RNAV ini yang Pak Lo berpikir bahwa oh ternyata Intiland ini sebenarnya
masih ada loh isinya gitu. Makanya tadi dalamnya berisi 20 triliun tadi. Ya ini 20 triliun ini. Nah, jadi dari sisi airnav itu sendiri itulah saya rasa itu yang akan menjadi bantalan. Selainnya tadi yang tadi Pak Lo sudah katakan bahwa manajemennya tidak ada muluk-muluk gitu ya, selalu bisa serah terima segala macam, tidak ada gagal serah, dan juga sudah terbukti berapa puluh tahun gitu ya. Proyek-proyeknya juga katanya futuristik kayak gitu. Jadi itu yang menjadi bantalan dari Pak Lo untuk memasuk ke saham ini yang tidak sedikit ya teman-teman. Kalau dilihat itu kalau anggap aja lah rata-rata 150 rupiah gitu ya, dengan kepemilikan saham Pak Lo mungkin sekitar 60 miliar atau bahkan sampai 90 miliar gitu kan pemilikannya di sini. Nah, jadi tambahan hipotesa kita adalah ya jelas ini just a classic LKH gitu, just classic Lo Keng Hong. Jadi harga sahamnya Pak Lo pasti ngelihat oh harga sahamnya murah. Di harga sekarang ini gitu kan, di harga pada saat sebelum ini naik, ini kan waktu Agustus kemarin itu naik karena ada sentimen. Jadi pada saat sahamnya membentuk base di area support juga, support ketika tahun 2020 waktu itu juga pernah sampai turun, dan di area sini itu terakhir kali mereka menyentuh itu tuh sebenarnya di sini gitu kan sebelum tahun 2009. Jadi udah cukup terdiskon dengan price to book value 0,3. Jadi just a classic Lo Keng Hong gitu. Jadi memang benar dia seperti Lo Keng Hong pada umumnya gitu kan, yang suka dengan perusahaan-perusahaan price to book value 0,an, tapi mungkin tidak hanya sampai 0, di situ aja. Mungkin karena tadi ada aset yang berbentuk di dalamnya sebesar 20 triliun itu yang membuat LKH nggak apa-apa dia merugi. Karena masih ada bantalan satu, dengan harapan ketika memang properti balik lagi kepada performa awalnya. Beliau juga berkata bahwa properti sekarang lagi melesu beberapa tahun ke belakang gitu, makanya semua kinerjanya turun, dengan harapan ke depannya akan membaik, jadi bisa balik untung lagi, harga sahamnya bisa meningkat lagi. Saya rasa hipotesanya akan seperti itu. Jadi pendapat kita adalah ya kita pasti tahu gitu kan, teman-teman pasti tahu time frame kita dengan time frame Lo Keng Hong itu berbeda. Aset kita dengan aset Bapak Lo Keng Hong juga berbeda. Jadi beliau bisa nunggu bertahun-tahun, apakah teman-teman dan saya pribadi bisa menunggu bertahun-tahun gitu kan. Beliau harus menghold 7 tahun misalnya di saham X gitu, sampai sebelumnya dia menjual gitu. Jadi kita tidak bisa menyamakan antara kita punya investing plan dengan beliau punya investing plan. Tapi setidaknya dengan seperti ini kita bisa tahu bahwa oh begini loh cara berpikirnya beliau. Cukup klasik, tapi apakah kita bisa sabar menunggu sahamnya bisa naik selama beliau, dan apakah amunisi kita juga sebanyak beliau gitu kan untuk average down dan sebagainya. Jadi mungkin itu teman-teman dari kita. Jadi kita udah dapat gambarannya bahwa sebenarnya DILT ini ya memang secara profitabilitas dan secara neraca memang ya masih banyak saham-saham properti yang lebih baik gitu kan. Tapi mungkin Lo Keng Hong melihat dari sisi valuasi dan juga ada bantalan tambahan gitu ya dari sisi airnav-nya tadi yang menyebabkan beliau berani untuk entry di posisi saham DILD ini sendiri. Oke, seperti itu. Mungkin itu ya penjelasan kita pada video kali ini. Kita bisa diskusi via kolom komentar teman-teman, dan teman-teman yang belum join Telegram free, join aja. Di sana juga banyak update-update seputar saham, berita-berita saham, analisa, stock pick dan lain sebagainya. Gratis, tinggal klik di kolom deskripsi saja. Oke, mungkin itu aja video untuk kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya teman-teman.